Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini ada dua kura-kura sulcata yang semakin hari semakin membesar. Jadi kandang jaringnya sudah terasa sempit ya. Jadi biar agak sedikit lega, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk hewan peliharaan saya. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat kandang kura-kura yang lebih besar dengan menggunakan bahan hebel ya. Di sini sekarang kita lagi coba untuk membuat istilahnya rumah kura-kura untuk berteduh di saat panas maupun di saat hujan. Ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan, diantaranya adalah ada hebel, pasir, dan semen. Tentunya juga ada semen khusus ya untuk hebel ya, untuk menempel hebel satu dengan yang lainnya ya. Mudah-mudahan tanpa rintangan bisa jadi ya dalam waktu 1 hari. Yang sudah dibuat oleh rekan saya yang bernama Bang Hasan Jahit. Kerangkanya sudah dibuat kurang lebih pintunya ukurannya seperti ini ya, ukuran nanti kura-kuranya untuk keluar dan masuk ya, jalur keluar dan masuk kura-kura ke dalam rumah untuk dia berteduh dari terik matahari dan hujan. Nah, perlu diketahui saya buat rumah-rumahan kura ini di bawah meja ya, di bawah meja besar atau di kolong ya, biar bisa dimanfaatkan ya daripada kosong. Ukur dulu biar tepat. Perlu perhitungan yang sangat cermat agar tidak banyak bahan yang terbuang tentunya. Nah, kemudian sekarang sedang proses membuat lubang angin ya, ya, di bagian kiri pintu masuk ya. Nanti tentunya juga akan diimbangi dengan membuat lubang angin di sisi yang kanannya ya, tentunya dengan ukuran yang sama. Lubang angin yang bagian kiri nampaknya sudah jadi ya. Nah, tinggal nanti akan dibuatkan lubang angin yang di bagian kanan ya oleh Bang Hasan. Terlihat jelas ya, lubang anginnya di kiri sudah ada dan kanan pun juga tadi terlihat sudah ada ya. Sekarang kita proses untuk membuat bagian atapnya. Nah, ini lubang angin kanan sudah jadi. Nah, sekarang kita proses untuk membuat atau untuk menutup bagian atap dari rumah kura-kura ya, perlahan tapi pasti ya. Masih banyak bahannya, mudah-mudahan cukup. Kura-kuranya bentar lagi dia akan memiliki rumah yang lebih luas ya dibandingkan dengan kandang yang saat ini ditempati. Ya, perlu diketahui
gunakan untuk menempel hebel ke hebel yang lain adalah semennya khusus ya, beda dengan semen yang dicampur dengan pasir ya. Jadi ini semen untuk menempel hebel ke hebel yang lainnya. Karena kalau kita gunakan semen yang biasa diaduk di pasir itu nggak akan nempel ya, itu nggak akan nempel. Agak sedikit ada sedikit halangan ya, karena di sini membuatnya di bawah kolong balai atau meja ya, jadi bahasannya harus nunduk terus ini ya. Untuk menutup bagian atapnya sudah tinggal sekitar 20% lagi ya, kalau dilihat ya, hebatnya Bang Hasan ini dia tanpa menggunakan tulang ya buat menutup atap ya, bagian atapnya ya, kita lihat bagian tengahnya itu tanpa menggunakan tulang. Oke guys, nah ini perlahan-lahan ya Bang Hasan sedang coba untuk menutup ya semua bagian atas ya, bagian atap dari rumah kura-kura sulcata, King dan Ken ya. Ya, nanti rencana setelah ditutup ya, jelas ya gimana cara biar tidak bocor, maka akan diberikan adukan ya semen dan pasir ya, di atasnya. Menutup ya celah-celah kecil agar di dalam rumah ini terasa hangat untuk kura-kura Sim dan Kasa dan Ken ya, kura-kura sulcata bernama King dan Ken. Kanan ya, tertutup rapat baik sisi kanan maupun bagian atasnya ya, sudah tertutup. Nah, dari bagian kiri juga kita lihat sudah tertutup rapat baik di samping kiri maupun atap bagian kiri ya, tinggal nanti di floor ya diberikan adukan campuran semen dan pasir ya, agar benar-benar rapat ya. Nah, jadi coba untuk dibasahi ya, hebelnya ya, agar nanti lebih rekat ketika
diberikan adukan pasir dan semen, dan terutama untuk tidak ngebul juga. Nah, ini prosesnya alhamdulillah sudah terbentuk ya rumah kura-kuranya yang bernama Kim dan Ken ya, kura-kura sulcata Kim dan Ken. Intinya kalau kita punya memelihara binatang, maka kita harus benar-benar memberikan yang terbaik untuk dia ya, karena kalau kita sudah berniat untuk memeliharanya, maka kita harus all out untuk memberikan yang terbaik ya, untuk hewan peliharaan kita. Nah ini sekarang sudah mulai proses memberikan adukan pasir dan semen di bagian atap ya, bagian kiri ya, atap bagian kiri dari rumah sulcata Kim dan Ken namanya. Ya, sedikit hambatan memang di sini karena posisi rumahnya ada di kolong meja besar ya, jadi Bang Hasan harus selalu nunduk ya mengerjakannya. Proses untuk meratakan ya, biar adukannya rata, jadi terlihat sangat amat rapi nanti setelah sudah jadi rumah-rumahnya. Prosesnya tadi yang kiri, karena yang kanan juga sudah jadi ya, sudah dirapikan dan sudah diratakan ya, bagian atasnya dengan adukan pasir dan semen. Nah kita lihat bagian dalamnya ini seperti ini. Nah kita nantikan proses selanjutnya adalah ya bagian muka, bagian depan dari rumah kura-kura yang sekarang tidur dengan adukan pasir dan semen. Mulus ya bagian depannya sudah diberikan adukan dan sudah mulus. Mungkin proses selanjutnya kita lihat ya, samping bagian kiri juga sudah mulus juga. Ini bagian dalamnya saya rasa nggak perlu dipelur ya, kalau dipelur juga agak sedikit susah karena sudah jadi ya, sudah terbentuk rumahnya. Proses memasang lampu ya, jadi gunanya
caranya agar dalam kondisi dingin ya, baik malam hari ataupun siang hari atau pagi ketika hujan, lampu ini bisa menghangatkan kura-kura sulcata yang kebetulan memang sulcata ini berasal dari Afrika ya, dengan iklim yang panas ya. Jadi harus disesuaikan dengan iklim lingkungan yang sesungguhnya. Nah, ini ketika nyala seperti ini. Oke, lampu sudah nyala ya. Nanti proses selanjutnya kita akan coba bikin tirai ya, membuat tirai agar udara panasnya nggak keluar ya, atau udara dingin nggak masuk ke dalam ketika malam hari. Kita akan coba untuk menutup bagian pintunya ini dengan tirai. Jadi walaupun ditutup ya, karena ada bahannya plastik, jadi kura-kura tetap ya bisa masuk dan keluar. Pasangan tirainya ya, dipantek dengan paku ya, agak sedikit sulit ya, karena pakunya itu nggak ketemu dengan kayu ya, ketemunya dengan hebel ya. Rumah kura-kura sulcata yang bernama Kim dan Ken. Nah, proses selanjutnya adalah kita membuat pagar ya, agar kura-kuranya tidak keluar jauh ya. Jadi cukup kita batasi agar kura-kuranya tidak keluar. Jadi cukup bermain di halaman sekitar rumahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini proses membuat pagar. Ya, sudah hampir jadi ini ya. Kita rekatkan dengan kabel pis ya. Nah, antara pagar satu dengan pagar yang lainnya, dan nah, kita lihat ini sudah digunakan pis ya, dengan pis kayu ya, bagian atas dan bawahnya agar lebih kokoh ya. Nah, inilah bentuk rumah kura-kura sulcata Kim dan Ken. Akhirnya jadi dalam waktu 1 hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Yang bagusnya cuaca tidak sangat mendukung ya, tidak hujan, jadi kita bisa selesaikan dalam waktu 1 hari. Nah, inilah rumah kura-kura sulcata Kim dan Ken tampak dari depan ya. Nah, terlihat depannya juga sudah dibatasi dengan pagar, atau kalau orang Betawi bilang jaro ya, agar kura-kuranya tidak bermain terlalu jauh dari rumahnya. Nah, ini kura-kuranya ya, sudah sangat senang sekali dia ya bermain ya, bertempat ya, sudah punya tempat yang baru, tidak lagi sempit-sempitan berdua. Nah, sekarang sudah sangat amat lega untuk bermain di rumah yang baru ya. Selamat sulcata Kim dan Ken ya,
selamat menempati tempat yang baru. Semoga kalian berdua cepat tumbuh besar dan sehat selalu, dan bisa berkembang biak ya, dengan sangat banyak. Coba kita kasih makan ya, tanpa disuruh dia sudah lanjut dan menuju makan ya, menuju tempat makan tanpa disuruh. Kita lihat. Nah, ini si Ken yang makan duluan ya. Nah, kita lihat si Kim apakah dia akan segera menyusul Ken untuk memakan makanan yang terdiri dari sawi putih dan kangkung ya, yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu tentunya. Ya, sengaja dikasih karpet ya, karena kondisinya lahannya ini masih banyak debu dan banyak sisa-sisa adukan semen dan pasir ya, khawatir kemakan. Jadi kita kasih alas ya, berupa karpet ya, yang campur makanannya dengan debu-debu yang ada di sekitarnya. Nah, kita lihat apakah Kim akan segera menyusul Ken ya, untuk memakan makanan yang disediakan. Nah, nampaknya Kim sudah mulai bergerak untuk menuju ya hidangan yang telah disediakan ya, hidangan lezat yang telah disediakan berupa sawi putih dan potongan kangkung segar ya. Nah, disinilah dia tempat mereka berdua untuk sarapan ya, sarapan pagi, makan siang dan makan sore. Tempatnya sambil dia bisa berjemur di bawah terik matahari kayak kalau pagi dan siang ya. Selamat tumbuh besar Kim dan Ken ya, dan tentunya sehat selalu ya. Perlu diketahui saat ini Kim dan Ken si Kim yang besar ini berukuran 26 cm ya, sementara si Ken berukuran 22 cm, jadi selisih 4 cm ya, walaupun dulu masih kecilnya ya, sama ukurannya tapi pertumbuhannya berbeda. Kita lihat makannya sangat lahap ya, baik si Kim maupun Ken. Oke guys, demikianlah ya video rekaman proses pembuatan rumah sulcata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.